Good news guys, Amerika Serikat akhirnya luluh juga. Donald Trump akhirnya shake hand sama Xi Jinping. Teman-teman kan tahu perang dagang Amerika Cina ini udah berlarut-larut makan korban, banyak pabrik-pabrik yang bangkrut, banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Tapi thanks to Korea Selatan yang akhirnya mengadakan pertemuan tingkat tinggi di sana dan Xi Jinping Donald Trump bertemu, mereka akhirnya sepakat untuk meredakan ketegangan ini. Dan ini bakal menguntungkan banyak perusahaan, banyak produk-produk Indonesia dan banyak emiten di ISG yang akan diuntungkan. Lo kok bisa? Ya makanya lu jangan skip video ini karena kita bakal bahas tuntas tentang kesepakatan dagang Amerika China guys. Wah seru banget ini. Makanya lu jangan skip video ini. Let's check this out. Sebelum kita bahas lebih detail, teman-teman tahu nggak pesawat jet F-35 ini hari ini, detik ini adalah pesawat jet paling canggih, harganya hampir 2 triliun. Nah pesawat ini punya 5 kemampuan paling hebat, paling canggih di dunia ini. Yang pertama apa? Dia punya fitur stealth alias siluman. Dia bisa terbang tanpa terdeteksi radar musuh. Yang kedua, dia sudah punya sensor fusion sama AI assistance. Jadi pesawat jet ini sudah ada artificial intelligence ya guys. Jadi pilot nggak perlu lagi ribet cari target, cari musuh. Mereka udah punya kamera inframerah, udah punya radar. Mereka udah punya begitu banyak sensor untuk memberikan data ke pilot dalam tempo secepat-cepatnya. Nah yang ketiga ya, begitu canggihnya pesawat seharga 2 triliun ini, helmnya aja harganya hampir 7 miliar guys. Kenapa? Karena di sana ada DHS, Distributed Aperture System. Jadi sini ada kamera 360, lu bayangin kalau pakai helm secanggih itu, helm pesawat jet F-35, lu lihat ke bawah harusnya kan lihat kaki lu bisa lihat badan lu harusnya lihat lantai pesawat lu, tapi tidak. Di F-35, visornya itu begitu canggih, helmnya begitu canggih, lu bisa melihat tembus badan pesawat. Jadi lu punya penglihatan 360 derajat tentang apapun yang terjadi di sekelilingmu tanpa takut terhalang kokpit, terhalang helm, terhalang badan, terhalang kaki, terhalang lantai pesawat. Enggak, lu bisa lihat tembus 360 derajat. Canggih banget nih helmnya. Nah yang keempat, pesawat ini pesawat multi role guys. Mereka bisa berperan sebagai pesawat air to air fighter jet. Jadi mereka bisa dipakai untuk perang saling bunuh ya sesama pesawat jet. Tapi dia juga bisa dipakai untuk serangan ngebom guys. Jadi target-target darat yang harus dibom, walaupun dia bukan pesawat pembom, tapi pesawat F-35 ini bisa berperan sebagai pesawat pembom juga. Yang ketiga, dia juga bisa berperan sebagai pesawat pengintai elektronik. Jadi punya kemampuan, halo, di sana udah beda sistem. Sedih, tapi jangan khawatir, F-35 punya solusinya. Mereka punya network centric warfare, memudahkan komunikasi langsung antar pesawat, bahkan sampai ke kapal dan pasukan darat. Canggih ya? Tapi lu tahu nggak, itu semua bisa terjadi, F-35 bisa terbang hari ini karena ada Xi Jinping. Jadi zaman dulu Cina itu begitu baiknya mereka punya logam tanah jarang. Logam tanah jarangnya dikasih ke Amerika Serikat. Dan logam tanah jarang ini dipakai untuk membangun pesawat jet F-35. Pesawat jet F-35 itu beratnya sekitar 14 ton guys. Tergantung tipe apa, F-35 tipe A, tipe B atau tipe C. Yang paling berat tipe C, sekitar 15 ton itu dipakai oleh Angkatan Lautnya Amerika Serikat. Nah kita rata-ratakan aja di 14 ton. Itu adalah pesawat jet F-35 yang dipakai oleh marinirnya Amerika. Nah lu tahu dari 14 ton pesawat jet F-35 seharga 2 triliun itu ternyata hampir 500 kilogram komponennya terbuat dari logam tanah jarang yang didapat dari China. Dan hari-hari ini banyak produsen militer Amerika Serikat yang kelimpungan karena China kemarin kan sempat memblokade ekspor logam tanah jarang dia atau rare earth minerals. Dan akibatnya Lockheed Martin, pabrikan pesawat jet F-35 ini ya kelimpungan guys. Bahkan mereka sempat menutup beberapa hanggar pesawatnya, pabrikannya dia sempat ditutup sementara karena nggak bisa lagi produksi. Orang mereka nyawanya ada di China buat dapetin logam tanah jarang. Ya apes buat China juga sih, mereka punya mineral begitu berharga tapi nggak bisa bikin pesawat jet secanggih Amerika. Tapi ada good news guys, karena akhirnya Donald Trump itu melunak. Dia kemarin ketemu sama Xi Jinping dan mereka shake hand. Ini sebetulnya sebuah peristiwa yang bersejarah di Korea Selatan. Karena akhirnya Xi Jinping sama Trump, presiden Cina sama presiden Amerika Serikat sepakat untuk melonggarkan. Ya damai sih enggak, gencatan senjata iya. Setidaknya udah cukup. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menguntungkan perdagangan dunia khususnya. Sehingga kemudian kalau Cina bisa hidup kembali, perdagangan dunia normal kembali ya Indonesia juga pasti merasakan dampak positifnya. So apa aja sih kesepakatan antara Cina dengan Donald Trump? Ada 5 guys, kesepakatan penting buat lu ketahui. Yang pertama tarif fentanyl. Lu tahu ya fentanyl yang bikin manusia-manusia di Amerika jadi zombie, itu betul-betul udah berada di level yang membahayakan Amerika sendiri sebagai negara bisa kolaps. Hong Kong dulu juga diserang. Mereka diserang sama Inggris waktu perang opium, sehingga di pinggir-pinggir jalan banyak orang teler, orang mabok, orang candu. Indonesia juga sempet guys, sekitar 30 tahun lalu kita diserbu sama dari luar. Nah sekarang yang lagi diserang itu Amerika Serikat. Fentanyl bikin manusia jadi zombie. Wah sedih banget. Akibatnya Donald Trump marah ya.
dia kenakan tarif besar sama Cina. Padahal belum tentu juga pelakunya negara Cina, bisa juga ya jaringan-jaringan mafia di situ ya yang mereka bertindak secara independen. But anyway, akhirnya sama Donald Trump dia kenakan tarif namanya tarif fentanyl. Pajak buat barang-barang yang berhubungan dengan produksi fentanyl itu naik sampai 20%. Contohnya apa? Prekursor, jarum suntik, bahan-bahan kimia, alat-alat kimia. Itu semua tarifnya naik tinggi. Dan ini banyak dikomplain sama perusahaan Cina. Ini kan juga dipakai bukan cuma buat produksi fentanyl, tapi juga dipakai buat pengobatan di Amerika, buat rumah sakit di Amerika. Tapi ya bodo amat kata Donald Trump. Gua kasih aja tarif 20%. Tapi gara-gara check hand kemarin akhirnya tarif fentanyl itu berkurang dari 20% ke 10%. Dan ini good news buat saham-saham pharmaceutical. Jadi perusahaan-perusahaan farmasi banyak yang kesenangan dengan deal ini. Kenapa dia turunin itu? Ya karena Cina akhirnya udah sepakat juga bakal menekan bahkan menghancurkan para pedagang lintas negara yang punya pabrik-pabrik di China. Jadi Cina udah sepakat sama Donald Trump dia bakal memberantas, dia bakal grebek guys, dia bakal bikin sidak kayak Purbaya. Dia terinspirasi dari Purbaya, pelabuhan-pelabuhan di Cina bakal disidak sama Xi Jinping supaya mengurangi distribusi fentanyl dari Cina ke Amerika Serikat. Nah yang kedua apa? Tarif impor barang-barang made in China ke Amerika Serikat turun dari 57% ke 47%. Jadi ada diskon 10%. Makanya tadi gue bilang berdamai sih enggak mereka. Tapi sedikit gencatan senjata iya. Karena tarifnya tetap tinggi dari 57% ke 47%. Nah ini good news atau bad news? Ya kita bahas aja dari sisi Cina ya. Dari sisi Cina ini sebenarnya ada kabar baik. Kenapa? Karena ya barang-barang made in Amerika kalau masuk ke Cina itu juga jadi lebih murah. Kalau harga barang made in China jadi lebih murah, artinya produksi-produksi Cina itu jadi lebih kompetitif, harganya jadi lebih terjangkau di Amerika Serikat. Akibatnya apa? Permintaan pasar di Amerika Serikat terhadap barang made in China bisa naik. Ujung-ujungnya volume ekspor barang-barang made in China juga ikut naik guys. Utamanya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan sektor elektronik, sektor mesin, sektor tekstil itu udah pasti diuntungkan dengan trade deal sini. Karena itulah ekspor besar Cina ke Amerika Serikat. Nah, dalam konteks makro yang lebih besar lagi, ini berarti pabrik-pabrik Cina bakal dapat pesanan lebih banyak lagi. Yang kedua, produksi pabrik-pabrik naik. Yang ketiga, karena produksinya naik, lapangan kerja jadi terjaga karena mereka perlu orang untuk operate, mereka perlu buruh. Jadi penciptaan lapangan kerja di Cina makin bertambah tinggi. Ujung-ujungnya apa? Yang terakhir, Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Ujung-ujungnya apa? Yang terakhir, GDP China naik. Nah buat industrinya sendiri ya, yang diuntungkan tadi kan gue bilang ada 3 ya. Nah kita bahas yang paling penting loh. Penurunan efek ini bakal paling berasa buat sektor elektronik sama komponen semiconductor. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, salah satu produk utama ekspor Cina ke Amerika Serikat itu ya semiconductor, chip, produk-produk teknologi dan elektronik. Bahkan ya banyak pabrik-pabrikan mobil Amerika Serikat aja impor chip itu dari China.
China. Namanya Nexperia. Yang kedua, industri yang berhubungan dengan tekstil dan furniture. Nah, industri ini penting banget karena ini sangat padat karya. Gue beberapa kali kunjungan ya ke pabrik tekstil, furniture di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur. Ya, itu sangat padat karya guys. Dan ini sempat terpukul oleh tarif yang tinggi nih di Cina. Jadi pengangguran sempat masif di China. Nah, sekarang bisa berkurang nih pengangguran karena pabrik-pabrik akan hidup kembali. Nah, yang ketiga, pabrik-pabrik yang memproduksi mesin-mesin industri sama peralatan rumah tangga juga akan diuntungkan di sini. Ya sekarang jujur aja lah semuanya, lu pakai handphone merek Cina, lu pakai kulkas merek Cina, pakai TV merek Cina, pakai AC pun merek Cina. Nah, sekarang produk-produk alat rumah tangga, mesin industri dari Cina itu bakal lebih bersaing harganya dibandingkan made in Meksiko atau made in Korea atau made in Vietnam. Jadi beberapa industri secara spesifik akan sangat-sangat diuntungkan dengan peristiwa ini. Tapi nggak semuanya bakal menikmati karena ada beberapa sektor juga yang bisa jadi yang nggak dapat keuntungan yang signifikan. Contohnya barang-barang yang terlalu berteknologi tinggi seperti drone itu masih bisa kena pembatasan ekspor ke Amerika Serikat. Karena alasan apa? Keamanan nasional Amerika Serikat. Lalu dampaknya apa kalau buat Amerika Serikat sendiri? Ini juga menguntungkan buat Amerika Serikat karena Donald Trump juga sekarang popularitasnya lagi jatuh nih karena harga barang-barang naik tinggi. Inflasi sangat tinggi di Amerika Serikat di atas 3%. Nah, akibatnya apa? Kalau dia bikin trade deal dengan China, harapannya ini bisa menguntungkan konsumen di Amerika Serikat dengan cara apa? Barang-barang Cina jadi lebih murah di toko-toko Amerika Serikat. Yang artinya inflasi di Amerika Serikat bisa turun karena barang impor harganya lebih murah dibanding made in USA. Tapi konsekuensinya apa? Industri manufaktur lokal di Amerika Serikat, pabrik-pabrik, baja, tekstil, ya bakal makin tertekan karena harus bersaing dengan produk-produk yang jauh lebih murah dari China. Jadi ya ini buah si malakama lah buat Amerika Serikat. Kalau dia tetap ngotot perang dagang dengan Amerika Serikat, harga barang-barang bakal naik tinggi di Amerika Serikat karena selama ini mereka bergantung dengan produksi murah made in China. Tapi sekarang udah shake hand, ya siap-siap ya UMKM lokal di Amerika Serikat itu bakal banyak yang kolaps. Pasti banyak industri lokal yang dirugikan karena nggak bisa kompetitif melawan harga barang-barang made in China. Konsekuensinya lah, ada yang menang, ada yang kalah. Lah dari sisi Donald Trump ya dia dapat keuntungan dengan bisa menurunkan inflasi domestik di negaranya. Di Cina mereka mendapatkan stabilitas ekspor. Jadi ada kepastian untuk pabrik-pabrik Cina bisa terus berjalan dan ekspor ke Amerika Serikat. Ya win-win solusinya ada, tapi ada korban ya juga ada. Nah terus kalau buat ekonomi dunia apa? Ya termasuk di Indonesia, ya ini kabar baik. Kenapa? Karena ini pertanda ekonomi kemungkinan bakal ke arah yang lebih stabil. Yang sebelumnya volatil sekarang ke stabil. Ini bisa meredakan ketegangan dagang dunia internasional yang selama ini heboh. Dan ujung-ujungnya ini bisa mengurangi juga tekanan inflasi di Indonesia. Kalau Cina dengan Amerika Serikat berdagang. Terus kompensasinya apa ya? Kalau Malaysia kan kompensasinya jual harga diri, jual negaranya, jual datanya ke negara Amerika Serikat. Nah kalau Cina kompensasinya apa? Asal lu tahu ya di mana-mana nggak ada yang namanya makan siang gratis. Cuma di Indonesia adanya makan bergizi gratis. Nah Cina juga nggak gratisan. Mereka bisa dapat deal dari Amerika Serikat diskon 10% dengan konsekuensi Cina bakal membeli 25 juta ton kedelai dari Amerika Serikat. Nah teman-teman belum tahu ya, petani di Amerika Serikat itu udah dalam 3 tahun terakhir ini terus merana dan menangis. Utamanya petani yang berhubungan dengan kacang kedelai. Ya selama ini mereka memproduksi kedelai itu berharap bisa jual ke Cina. Dan memang data membuktikan ya, dari total pengiriman soybean, kacang kedelai dari Amerika Serikat ke seluruh dunia, peringkat 1 itu ada di China. Tahun 2024 aja mereka itu impor senilai 12 billion dollar guys, atau setara 211 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Indonesia itu impornya sekitar 1,2 billion dollar alias senilai 20-an triliun dari Amerika. Jadi lu bisa bayangkan, tulang punggung petani-petani Amerika Serikat adalah China. Ketika China akhirnya perang dagang dengan Amerika Serikat, apa yang terjadi? Banyak petani yang bangkrut, banyak petani yang menyesal nyoblos Donald Trump. Bahkan koran Missouri Independent ya, ini koran terkenal bagi para petani di Amerika Serikat, mereka melihat bahwa akan ada kerugian senilai 736 triliun bagi para petani di Amerika Serikat kalau perang dagang ini terus berlanjut. Karena tulang punggung perekonomian petani-petani di Amerika Serikat adalah negara China. Lu bayangin, lebih dari 70% produksi pertanian di Amerika Serikat yang serap itu ya China. Jadi this is a very good deal lah buat Amerika Serikat. Utamanya para pencoblos Partai Republik. Lu tahu ya mayoritas orang kaya nyoblos Partai Demokrat. Orang miskin coblosnya Partai Republik. Nah lu tahu ya Donald Trump itu kan dari Partai Republik. Partai Republik itu konservatif. Sama seperti di Indonesia. Orang yang konservatif itu artinya cinta agama. Itu biasanya nasionalis. Nah mereka itu biasanya petani-petani yang miskin itu coblosnya ya Partai Republik. Karena mereka
mereka sangat nasionalis, sangat konservatif. So ini adalah salah satu trade deal yang menguntungkan konstituen Donald Trump. Jadi ini agenda Partai Republik itu betul-betul disenangkan di sini. Ya lu tahu mayoritas petani tadi gue bilang ya konservatif, artinya agamis. Jadi mereka bakal coblos lagi nih Partai Republik dengan adanya deal ini. Karena memang Cina sempat hilang guys dari pasaran dunia. Makanya harga kedelai di dunia sempat anjlok parah. Karena Cina belokin orderannya. Sebelumnya dia order puluhan juta ton ke Amerika Serikat, mendadak perang dagang. Mereka pindahin ordernya ke Brazil, ke Amerika Latin. Akibatnya banyak petani yang menangis di Amerika Serikat. Tapi ya syukurlah juru selamat datang yang namanya Donald Trump menyelamatkan ekonomi dan petani Amerika Serikat yang sengsara. Karena ulah dia sendiri sebenarnya. Dan dari Amerika Serikat sendiri juga dapat kabar baik karena Cina tadinya memblokade ekspor rare earth mereka, logam tanah jarang yang mereka punya. Ya customer terbesar mereka selain Jepang itu adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah dulu sempat dilarang ekspor rare earth ini, logam tanah jarang ini. Akibatnya banyak perusahaan teknologi tinggi di Amerika Serikat yang merana dan menjerit karena mereka nggak bisa lagi dapat rare earth mineral. Tadi gue udah bilang di awal pesawat jet F-35 aja itu pakai di satu pesawat tuh rare earth mineral dari China. Dan karena perang dagang ini, Cina akhirnya ya kemarin itu sempat mengontrol ketat ekspor rare earth mineral dia ke negara lain yang nggak memiliki izin atau nggak dianggap bersahabat lah dengan negara Cina. Dan ini ujung-ujungnya mengancam perusahaan Amerika Serikat, salah satunya Lockheed Martin yang tadi di awal kita bahas. Tapi kenapa gua ambil contoh Lockheed Martin guys? Itu kan teknologi yang sangat canggih tuh pesawat jet. Artinya banyak perusahaan yang tidak kalah canggih yang levelnya di bawah pesawat jet Lockheed Martin. Seperti Ford, perusahaan mobil di Amerika Serikat. Ada Chevrolet, ada Volkswagen, ada Volvo, ada Jeep, ada Land Rover. Itu semua juga bergantung pada ekspor rare earth mineral ini. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman tahu mayoritas ekspor rare earth mineral di dunia ini penguasanya adalah China. Lu bayangin aja, tambang rare earth mineral di dunia ini ya jarang, yang punya ya ada Australia, ada United States, tapi itu jumlahnya kecil. Hampir 70% rare earth produksinya adanya di China guys. Lu lihat di layar kaca, produksi rare earth di China itu jauh melampaui produksi rare earth mineral yang ada di India, Australia, United States. Semuanya dikombin jadi satu pun masih di bawah China guys. Sebegitu pentingnya China dalam supply chain rare earth di dunia ini guys. Jadi kenapa sih rare earth ini penting banget guys? Rare earth ini ya unsur tanah jarang atau logam tanah jarang. Itu sebetulnya barang-barang yang sebetulnya tersedia, unsur yang tersedia di alam kita. Tapi karena proses produksinya nggak ekonomis, mereka dibilang rare earth karena mahal banget buat memproduksi rare earth ini. Jadi unsur apa aja sih sebetulnya yang ada di rare earth ini? Banyak, ada scandium, yttrium, lantanite, cerium, lanthanum, neodymium, promethium, gadolinium, terbium, lutetium, erbium, thulium, dan lain sebagainya. Banyak banget lah. Ada bahan yang dipakai buat bikin handphone, bikin rudal, bikin misil, bikin nuklir, sampai bikin iPhone yang lu pakai di rumah. Dan kenapa penting banget rare earth mineral guys? Karena dia punya sifat yang sangat unik. Yaitu apa? Mereka punya daya magnetik yang luar biasa, mereka punya daya optik yang luar biasa, mereka bagus sekali menjadi alat elektronik yang berkualitas tinggi. Mereka punya sifat permanen magnet, jadi mereka bisa membuat magnet yang sangat kuat. Ini sangat penting untuk bikin motor listrik, apalagi di era mobil listrik dan motor listrik sekarang ini. Yang kedua, rare earth juga membantu menghasilkan warna pada layar LED karena mengandung fosfor. Jadi kalau teman-teman nonton ini di handphone kalian atau di rumah kalian, lu tahuilah lu nonton pakai layar LED karena ada rare earth di sana, bisa keluarin warna yang bagus, makin jernih. Zaman dulu nggak bisa, 10 tahun yang lalu kita nggak tahu caranya memproduksi rare earth skala besar. Sekarang bisa kita produksi rare earth skala besar, kualitas TV lu makin lama makin bagus dan murah. Yang ketiga, ini juga meningkatkan katalisis. Jadi dalam proses kimiawi, katalis di industri itu banyak dipakai untuk proses pemurnian atau penghasilan energi, termasuk dalam proses baterai. Nah yang terakhir, beberapa logam unsur jarang ini sangat penting kalau lu mau bikin atau berbisnis di industri yang berhubungan dengan lensa, laser, serat optik, termasuk fiber optik yang kita pakai, yaitu semua pakai rare earth mineral guys. Dan bahkan ya beberapa rare earth jenis gadolinium sama dysprosium itu dipakai untuk memproduksi semikonduktor yang tingkat tinggi guys. Ini dipakai buat produksi AI. AI itu butuh microchip. Microchipnya pakai rare earth. Bahkan buat alat deteksi cancer di rumah sakit lu ada MRI itu juga pakai rare earth. Makanya lu kalau mau MRI di rumah sakit kan harus lepas tuh ada kalung, ikat pinggang segala macam karena daya magnetiknya luar biasa guys. Itulah kecanggihannya rare earth. Dan dunia selama ini kecanduan sama rare earth produksi Cina yang sangat ramah di kantong, bukan ramah lingkungan, ramah
di kantong guys. Karena produksinya tentu tidak ramah lingkungan, tapi ramah kantong. Dan banyak negara-negara barat yang hipokrit, katanya cinta lingkungan, tapi mereka belanja rare earth ya di Cina. Dan Cina pinter nih memanfaatkan posisinya. Dia tahu dunia sangat bergantung kepada logam tanah jarang. Cuma dia yang berani investasi bikin pabrik memproduksi logam tanah jarang yang biayanya sangat tinggi, sangat tidak ekonomis. Tapi dia tahu dia adalah nyawanya industri rare earth, dan ini dijadikan sebagai senjata dagang dia dalam bernegosiasi tarif dengan Donald Trump. Why? Jawabannya jelas. Karena Amerika Serikat sangat bergantung terhadap supply rare earth dari Cina. 70% rare earth yang ada di Amerika Serikat itu diimpor dari China guys. Makanya bahkan Lockheed Martin aja bikin pesawat pakai bahan dari Cina. Makanya jangan kaget ketika Donald Trump jadi presiden, ya dia udah siap-siap. Dia keluarin executive order. Jadi surat perpres lah kayak di Indonesia. Ya di Indonesia setara kayak inpres lah, instruksi presiden bahwa produksi rare earth di domestik di Amerika Serikat dalam negeri harus ditingkatkan. Jadi artinya di sini Donald Trump itu bakal memberi kemudahan financing, pinjaman, investasi yang berhubungan dengan mengakselerasi proses produksi rare earth di Amerika Serikat. Bahkan dia ngasih percepatan perizinan loh buat lu yang mau invest rare earth di Amerika Serikat sekarang jauh lebih mudah, jauh lebih murah, bunga kreditnya juga murah di bawah 2%. Supaya apa? Amerika Serikat nggak lagi bergantung sama rare earth dari Cina. Supaya makin banyak pengusaha Amerika Serikat mau buka tambang rare earth, mau buka pabrik smelter rare earth, memproduksi rare earth di Amerika sendiri. Nah, terakhir nih, Cina itu juga kasih sedikit kelonggaran nih ke Donald Trump. Kemarin Cina itu sempat memblokade. Gara-gara perang dagang ini dia melarang perusahaan mereka yang namanya Nexperia untuk ekspor chip ke Amerika Serikat. Ini adalah chip teknologi rendah guys. Jangan bayangkan AI Nvidia atau Intel atau AMD teknologi tinggi. No, ini Nexperia ini memproduksi chip kualitas rendah, teknologi rendah, tapi harganya sangat murah dan sangat dibutuhkan sama industri otomotif dunia. Jadi contohnya gini, kenapa penting ya Cina ini melonggarkan ekspor chip? Karena dia sebelumnya nge-ban, ngeblokir. Akibatnya banyak pabrik-pabrik mobil barat kolaps. Bahkan pabrik mobil terbesar di Jerman itu sempat menghentikan produksinya. Jadi beberapa karyawannya dirumahkan guys, ribuan lah, sekitar 3.000 karyawan dirumahkan oleh Jerman, oleh Volkswagen. Kenapa? Karena dia tidak dapat chip made in China yang murah itu, yang teknologi rendah. Loh Pak, emang apa pentingnya teknologi rendah? Tadi kan kita bilang yang teknologi tinggi dipakai oleh pesawat jet F-35. Nah yang teknologi rendah dipakai oleh perusahaan mobil-mobil. Model kayak Jaguar, Volkswagen, Ford. Lu kalau buka tutup jendela di mobil, power window kan, maunya elektronik kan. Itu pakai apa? Itu pakai chip Nexperia. Lu kalau maju mundur pakai sensor kan, ada titit itu pakai apa? Sensor buatan Cina, Nexperia. Lu mau belok kiri ada sensor juga guys, pakai Nexperia. Lu mau ngegas, mau ngerem, mesin lu menentukan kapan harus ditembak injeksinya dengan bensin, pakai apa? Chip juga buatan Nexperia. Jadi semua di dunia ini ya, bahkan hampir 50% loh microchip yang dipakai oleh industri otomotif di dunia adalah made in China. Karena teknologinya rendah, harganya murah. Memang mobil-mobil itu gak perlu pakai microchip canggih. Tapi ternyata kita bahkan kulkas di rumah lu aja udah pakai microchip untuk menentukan suhunya, untuk menentukan pemakaian freonnya, untuk menentukan kapan harus nge-chill, kapan harus nge-freeze. Even kulkas aja butuh microchip, apalagi mobil. Nah, kenapa emangnya banyak pabrik mobil di Amerika Serikat dan Eropa itu bergantung nyawanya pada Nexperia? Kenapa dia nggak bisa switching, ganti aja lah pakai chip buatan Samsung, Korea Selatan kan sekutunya Amerika Serikat, atau pakai chip buatan Toshiba? Ternyata nggak segampang itu juga guys. Namanya industri otomotif itu heavily regulated. Banyak testingnya, banyak regulasinya, harus diuji coba, harus ada sertifikat keselamatan, harus ada sertifikat lingkungan, harus ada sertifikat IUEO. Jadi nggak gampang switchingnya. Nah, Nexperia udah punya semua sertifikasi itu, udah punya semua ISO yang dibutuhkan. So ketika mereka selama bertahun-tahun menikmati harga murah chip dari Nexperia itu dengan segala lisensi yang dimiliki oleh Nexperia, tiba-tiba mau di switching ke Samsung, apa bisa? Tidak bisa. Karena ada banyak regulasi yang membuat ketentuan-ketentuan yang begitu ketat di industri otomotif ini. Terus gimana dampaknya guys penurunan tarif ini buat Indonesia sendiri ya? Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, di Cina kenapa sangat menunggu-nunggu juga penurunan tarif ini? Karena banyak pabrik-pabrik di sana itu udah in the brink of collapse, udah bentar lagi bangkrut. Dan lu berdasarkan data ya, data manufacturing Cina, PMI Cina itu kontraksi angkanya 49. Artinya gini, kalau data PMI itu di bawah 50 itu jelek, di atas 50 itu bagus. Jadi Cina itu sangat-sangat membutuhkan deal ini juga sebetulnya. Makanya Xi Jinping yang ngebet ketemu sama Donald Trump walaupun ketemunya di negara musuh, di negaranya Korea guys. Korea bukan Korea Utara tapi Korea Selatan.
Nah, Indonesia sendiri gimana? Indonesia PMI-nya di bulan Oktober itu angkanya 51,2. Artinya di atas 50, artinya positif. Artinya bisnis di Indonesia manufacturing itu terus ekspansi. Dan inilah yang gue bilang kenapa. Ya Purbaya efek. Sejak bulan Agustus sampai hari ini, ya kita selalu konsisten di atas 51, di atas 51, di atas 51. Dan gue yakin makanya ekonomi Indonesia bakal bergerak lebih baik. Apalagi setelah adanya good deal nih antara Cina dengan Amerika Serikat. Perdagangan dunia bakal makin bergairah. Ya Indonesia bakal sangat diuntungkan nih guys. Makanya ketika Cina collapse, manufacturing dia hancur di bawah 50, Indonesia masih bisa positif. Nah lu kan udah tahu channel ini channel investasi. Tentunya lu udah tahu dong kalau seandainya ini kabar baik buat Indonesia dan BNI sangat positif menyambut trade deal Xi Jinping dengan Donald Trump. Lu udah tahu dong sektor apa aja yang bakal diuntungkan di Indonesia. Ya gue kasih spill deh. Ada 12 sektor sebetulnya yang sangat-sangat diuntungkan dengan adanya trade deal dengan China, Donald Trump. Yang pertama apa? Ya lu udah tau lah ketika raksasa dunia, perekonomian dunia kan China dan Amerika Serikat sekarang berdamai, tensi dagang menjadi lebih stabil, ya perdagangan global pasti jadi lebih lancar juga. Nah ujung-ujungnya apa? Akan makin banyak pabrik-pabrik di China yang ekspansif, yang produksi besar-besaran kembali hidup lagi bergairah. Artinya apa? Kalau seandainya industri manufacturing pabrik-pabrik di Cina makin berkembang, ekspor dia jadi lebih lancar ke Amerika Serikat, maka permintaan terhadap produk-produk Indonesia pasti naik juga buat mensuplai pabrik-pabrik di Cina. Contohnya apa? Ya gue bilang tadi ada 12 sektor yang diuntungkan di Indonesia. Gue kasih tahu spill satu deh yang menguntungkan. Namanya pabrik butuh energi. Energinya dari mana Cina? Batu bara. Jadi pembelian batu bara dari Indonesia ke Cina bakal naik guys. Makanya lu jangan heran. Di Benix Investor Summit di Solo kita bakal spesifik membahas sektor energi nih. Buat teman-teman yang belum daftar yuk segera join sekarang juga. Oke di sini udah tahu ya batu bara bakal naik ketika pabrik-pabrik di China makin meningkatkan produktivitasnya. Terus apalagi kebutuhan China terhadap nikel dari Indonesia pasti akan makin banyak karena nikel banyak dipakai untuk industri stainless steel. Cina salah satu eksportir besar di bidang stainless steel. Dan masih ada lagi sektor lain yang bakal kita bahas karena dia akan sangat diuntungkan dengan China trade deal ini guys. Nah kedua-belas sektor ini bakal makin diuntungkan karena ketika ekonomi Cina naik, produksinya meningkat, permintaan bahan mentah dari Indonesia juga pasti naik tinggi guys. Kita masih belum masuk loh ke sektor yang krusial yang berhubungan dengan baterai, yang berhubungan dengan elektronik, yang berhubungan dengan bahan kimia, yang berhubungan dengan minyak nabati. Udah tahu dong. Wah, tambah cuan dong kita. Ya tentu saja karena trade deal Amerika Serikat China ini bakal membuat surplus di perdagangan Indonesia karena ekspor kita naik. Dan kalau ekspor kita naik, nilai ekspor kita meningkat, ya pendapatan negara juga bertumbuh guys. IISG pasar saham kita bisa menguat karena ada capital inflow. Kenapa ada capital inflow? Karena asing pengen investasi di sini di sektor-sektor strategik yang bakal ikut naik karena terjadinya perdagangan yang lebih intensif di dunia ini antara dua raksasa ini. Indonesia bisa ngikut nih gelombangnya nih. Tapi ada risiko juga. Kita harus fair. Yang pertama apa? Ketergantungan pada Cina bisa makin besar. Bukan hanya ketergantungan Indonesia tapi ketergantungan dunia terhadap China bisa makin besar. Yang kedua, bikin persaingan dagang bakal ketat lagi nih, khususnya yang produk-produk Indonesia yang juga masuk ke Amerika Serikat yang compete sama produk Cina itu bakal makin keras nih. Pertarungannya makin kompetitif. Yang ketiga, kalau hubungan Cina sama Amerika Serikat makin mesra, makin baik, which is menurut gua unlikely to happen in the near future, tapi ini salah satu resiko yang lo harus pertimbangkan kalau lo targetnya jangka panjang, ya bisa jadi hubungan Amerika Serikat Cina semakin baik, semakin mesra, ini membuat perusahaan global makin males buat pindah ke Indonesia. Mungkin mereka menunda atau melambat buat buka pabrik di Indonesia. Mendingan buka di Cina deh, orang udah best friend sekarang. Tapi menurut gue itu gak bakal kejadian lah dalam waktu singkat ini. Menurut lu gimana guys? Indonesia bisa nggak ya memanfaatkan momentum bagus ini untuk memperkuat industri hilirisasi kita? Dan bisa nggak kita memanfaatkan peluang ini untuk menarik pabrik-pabrik global, pabrik-pabrik dunia untuk relokasi pabriknya dari Cina ke Indonesia? Tentu dengan iming-iming bahwa bentar lagi terjadi perang dunia 3, bahwa gencatan dagang ini cuman temporary. Kalau mau lebih aman lagi trading dengan Amerika Serikat, lebih baik pindahin pabrik dulu dari Cina 47%, mendingan ke Indonesia cuma 19%. Seru nih guys. Kalau menurut lu gimana guys? Indonesia bisa nggak ya memanfaatkan momen ini untuk membangun industri hilirisasi kita biar kita makin tambah cuan nih? Kalau kata Purbaya, kita kaya bareng-bareng guys. This is the right moment. Kalau menurut lu gimana? Segera share di bawah ini pandangan lu terkait trade deal China dan Donald Trump. Apakah ini good news buat Indonesia atau ini justru bad news buat Indonesia? Yuk segera sharing pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di Solo. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.